Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Darwati. Saya dari kelas R6A, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengulas kembali isi buku yang telah saya baca, yaitu mengenai tentang ahli berbicara karya Suhada Mattakim, di mana jurus ampuh menjadi pembicara andal yang selalu didengar, menarik minat, dan tidak membosankan di segala situasi. Jadi di buku ini menjelaskan tentang pertama tentang perkembangan retorika atau perkembangan berbicara di depan umum. Seperti halnya berbicara itu tidak terlepas dari manusia, karena berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang atau setiap individu sejak lahir. Sehingga berbicara di depan umum ini sudah hadir di zaman Yunani, terkenal dengan nama retorika TCA, yaitu ilmu tentang seni berbicara. Sedangkan dalam zaman Romawi, dalam perkembangan Yunani ini masuk ke zaman Romawi, sehingga orang-orang Romawi ini dia mempelajari kedudukan dan kebudayaan Yunani dan mempelajari ilmu retorika di sekolah-sekolah mereka tersebut. Hingga sampai ini atau hingga saat ini zaman modern, berbicara di depan umum merupakan seni yang sangat populer hingga saat ini, karena untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk meyakinkan atau mempengaruhi seseorang atau lawan berbicara kita, sehingga kita tidak terlepas dengan berbicara dengan sehari-harinya. Lalu gimana sih caranya kita menghilangkan rasa cemas, rasa takut di saat kita ingin berbicara di depan umum tetapi kita minder gitu. Nah, di sini buku ini menjelaskan juga. Yang pertama, kenalkanlah diri kalian dan mengendalikan emosi kalian agar kita tidak kehabisan kata di saat kita membahasnya. Lalu kita meningkatkan kepercayaan kita, lalu kita pencitraan diri kita kepada audiens yang baik-baik yang dicontohkan. Lalu kita bagaimana sih membawakan sikap, membawakan gaya ketika kita berbicara di depan umum. Lalu apa saja sih syarat-syarat pembicaraan? Yang pertama, kalian harus menggunakan ide yang brilian untuk menarik para audiens untuk mendengarkan materi kalian. Yang kedua, membaca dan memahami, di mana membaca dan memahami ini sebagai pengetahuan dan pengalaman kalian. Sebelum kalian menceritakan kepada para audiens, kalian harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Lalu yang ketiga, menentukan topik, judul pembahasan atau pembicaraan, di mana kita sebelum menentukan, kita pastinya observasi atau survei apa saja sih yang kita ingin bahas nanti di acara tersebut atau sebagainya, dan menggunakan 5W1H. Dan selanjutnya kita menentukan isi materi agar tidak melenceng ke materi yang lain. Sebaiknya kita menggunakan mind mapping, karena mind mapping itu merupakan poin-poin pembahasan yang ingin kita bahas selanjutnya. Nah, lalu kita memilihkan kata atau memilih diksi yang pas di acara kita tersebut. Misalkan apakah acara itu formal, apakah acara itu informal, apakah acara itu bisa menggunakan kata-kata sehari-hari atau bahasa gaul istilahnya. Seperti itu, kita harus mengetahui dulu nih. Lalu kita sikap, etika, metode, dan jenis-jenis audiens itu sangat diperlukan, karena etika ketika kita berbicara di depan umum itu sangat penting gitu loh, karena yang menilai etika kita di saat berbicara orang lain, bukan kita diri sendiri kan. Nah, kedua, metode apa sih yang kita gunakan? Biasanya sih kita menggunakan seperti halnya PowerPoint, kita tayangkan atau berupa video untuk contoh-contohnya, lalu bisa sebagainya ya sesuai dengan keadaannya.
Lalu yang ketiga, jenis-jenis audiens, di mana kalian harus mengetahui jenis-jenis audiens itu seperti apa, karena setiap orang kan berbeda-beda karakter, bagaimana dia cara menerima materi yang telah disampaikan, seperti itu. Lalu kita memilih diksi atau kata. Memilih diksi atau kata ini sesuai dengan tadi caranya tersebut. Lalu kita menyisipkan menyisipkan suatu humor untuk mencairkan suasana di mana tadinya acara itu misalnya tegang atau monoton, bisa kita selingkan dengan acara humor kita, agar atau mungkin dengan cara tanya jawab agar audiens itu paham tidak dengan apa yang kita sampaikan. Lalu praktik atau latihan berbicara di depan umum sangatlah gampang, di mana saja dan kapan saja bisa kita lakukan. Seperti halnya kita di depan cermin, di depan kamera, di depan di kamar mungkin, atau di panggung mungkin sebelum kita mulai acaranya, dan bisa kita menyuruh teman kita untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan, apakah pas, apakah kata-katanya cocok atau materinya kurang atau sebagainya. Itu bisa kita terapkan di kehidupan kita. Jadi buku ini menjelaskan sejarah dan trik-trik untuk menjadi pembicara yang andal. Lalu penulis pun menjabarkan atau menerangkan contoh-contoh. Di sini ada contoh-contohnya, contoh-contoh berupa naskah. Jadi di sini sangat komplit sekali, dan buku ini setebal 244 halaman terbagi menjadi 10 bab. Bisa kalian lihat? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.